Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Kitabus Shiyam min Bulughil Maram. Sebelumnya kita murajaah apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, apa hukumnya berbekam ketika sedang berpuasa? Ya, Mujahid. Apanya? Yang rajih tidak batal. Baik, yang rajih tidak batal. Baik, bagaimana dengan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftar al-hajim wal mahjum." Ya Ahmad, aftar al-hajim wal mahjum. Telah batal puasa yang membekam dan dibekam. Kalau yang rajih tidak batal, bagaimana dengan hadis tersebut? Atau menurut antum batal atau tidak? Dirinci. Rincinya gimana? Batal. Kalau tenaganya nggak berkurang, nggak batal. Baik. Sekarang antum katakan kalau tenaganya nggak berkurang, nggak batal. Bagaimana dengan hadis? Aftar al-hajim wal mahjum. Terus itu rincian dari mana? Kata Ahmad, kalau nggak berkurang, nggak batal. Bagaimana dengan hadis? Aftar al-hajim wal mahjum. Telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Antum ya Numair? Apa? Baik, ini jawaban yang pertama. Maksudnya itu adalah mengantarkan kepada iftar. Tidak bermakna otomatis batal, tetapi mengantarkan untuk batal puasa. Jawaban yang lain? Tuh ya, siapa namanya tuh? Siapa? Syawal, masyaallah. Jawaban yang lain Syawal. Ali. Baik, hadisnya mansukh dengan adanya riwayat yang sahih. Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam membekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ditambah juga dengan riwayat-riwayat dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang menunjukkan bahwasanya mereka berbekam di bulan Ramadan dan mereka tidak membatalkan puasanya. Baik. Apa hukumnya memakai celak ketika sedang puasa ya Ahmad? Boleh. Kenapa boleh? Apa? Hadisnya dhaif dan tidak ada hadis yang sahih menunjukkan puasanya batal. Baik. Baik. Apa hukumnya anestesi ya akhi? Anestesi itu apa? Pembiusan. Apa hukumnya anestesi, pembiusan ketika seorang sedang berpuasa? Puasanya batal atau tidak? Rincinya gimana? Catatan antum ada rinciannya? Coba antum baca. Yakub, kalau sampai hilang kesadaran membatalkan puasa, begitu? Terkadang sadar, terkadang enggak, puasanya sah. Ilyas, Faruk, ada yang tahu? Ya. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi perinciannya seperti itu. Sudah sama dengan yang kata siapa? Yakub, tapi lebih lengkap seperti kata Ali. Kalau dia dibius dalam keadaan tidak kesadarannya tidak hilang karena ada pembiusan lokal seperti orang disunat, itu kan pembiusan itu. Cuman tidak sampai hilang kesadarannya. Maka jelas puasanya tidak batal karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa. Tapi kalau dia sampai pingsan, maka tergantung pingsannya itu berapa lama. Apakah diserupakan dengan orang tidur ataukah diserupakan dengan orang gila? Kalau diserupakan dengan orang gila, berarti pingsan seharian penuh. Yakni selama waktu berpuasa itu dia pingsan. Tetapi kalau dia hanya pingsan sebagian hari, sehingga masih sempat dia berpuasa, pada waktu-waktu berpuasa, yaitu antara fajar sampai maghrib, maka dia diserupakan dengan orang tidur, puasanya sah. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Apa hukumnya infus? Batal puasa atau tidak? Ada yang tahu? Mujahid? Batal? Baik. Kalau enggak gitu, berarti? Baik. Ini pendapat yang paling pertengahan. Kalau infusnya bermakna makanan dan minuman, maka puasanya batal. Tetapi kalau cuma seperti obat, maka puasanya tidak batal. Apa syarat-syarat batalnya puasa seseorang? Ahmad? Dia mengetahui satu. Yang kedua apa ya? Ukasyah? Apa? Sengaja. Ahsan. Talib. Yang ketiga? Apa? Ikhtiar. Dia memilih sengaja sama. Dia ingat. Taib. Zakir. Taib.
Dia mengetahui maksudnya apa yang dia ketahui? Ya Numair? Mengetahui waktu berbuka puasa. Kalau dia enggak tahu waktu, kemudian dia berbuka, puasanya sah. Satu lagi, mengetahui tentang apa? Antum Abdul Majid? Hukum. Taib ahsantat. Barakallahu fiik. Taib. Hukum muntah ketika sedang berpuasa. Puasanya batal atau tidak? Ya Syawal muntah. Ya, puasanya enggak batal. Taib. Harus dirinci Syawal. Gimana rinciannya Ali? Ya Abdul Rauf, hukum muntah. Puasanya sah. Baik. Kenapa? Karena tidak ada yang sahih, hadisnya dhaif. Baik, hadisnya dhaif tentang puasa. Baik, hukum berpuasa ketika safar ya Ali. Berpuasa ketika safar. Hukumnya apa? Boleh berbuka, tergantung kemampuan. Ya Ahmad. Kalau ada masyaqqah tidak boleh. Kalau tidak ada masyaqqah boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Kalau tidak ada masyaqqah, mana yang lebih afdal? Ya akhi, coba Zulkarnain. Mana yang lebih afdal kalau tidak ada masyaqqah? Berpuasa atau berbuka? Berpuasa. Dari mana antum tahu? Ahsan tabarakallahu fiik. Antum ya Yakub, mana yang lebih afdal? Berpuasa. Ilyas? Baik. Ahsan, pendapat yang paling kuat insyaallah taala. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah bagi orang tersebut? Kalau dia merasa lebih mudah dia berpuasa, dia puasa. Kalau dia merasa lebih mudah dia berbuka, dia berbuka. Itu yang insyaallah taala paling tepat, pendapat yang paling tepat. Baik, Abdul Faruq, gimana puasa di zaman ini? Safar di zaman ini yang alhamdulillah sudah tidak ada masyaqqah. Ada naik pesawat, nginap-nginap di hotel, intinya tidak ada masyaqqah seperti dulu, seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berbuka atau tidak? Boleh. Dalilnya? Baik. Dalilnya adalah karena illah, sebab kemudahan itu bukanlah karena masyaqqah atau tidak ada masyaqqah, tapi karena safar. Tapi karena safar. Ini yang benar, sebab diberikan keringanan di dalam ibadah-ibadah ketika safar, bukanlah karena masyaqqahnya, tetapi karena safarnya itu sendiri. Karena safarnya itu sendiri. Bukan karena ada masyaqqah atau tidak, tetapi karena safarnya itu sendiri. Baik. Bagaimana cara memberi makan? Cara membayar fidyah. Abu Mujahid. Ya Ahmad, memberikan makanan mentah, memberikan makanan itu saja. Berapa yang diberikan? 1,5 kilogram atau nisfa di dalam hadis fusa 1,5 kilogram. Cara yang lain, Qasyah, Talib, Umar, Abdul Majid, Syawal, Ali, terus, caranya gimana? Tadi makanan mentah. Yang kedua, hadis itu, khubzan walahman. Artinya dimasak dulu. Ini cara yang kedua. Dimasak dulu. Kalau dimasak dulu tidak ada ukuran. Artinya sampai dia makan kenyang, dia makan kurang dari setengah sok, nggak ada masalah. Baik. Kapan diberikannya Abdul Rauf? Saat Lebaran? Ya Ahmad? Kalau Ramadan? Baik, tidak ada masalah. Seluruh bulan Ramadan. Yang penting jangan sebelum bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Seluruh bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Boleh memberikan fidyah bulan tersebut. Baik. Boleh nggak fidyah dengan uang? Boleh. Dalilnya apa? Kalau antum nggak tahu dalilnya, antum jangan bilang boleh. Harus antum tahu dalilnya dulu. Baru antum katakan boleh atau tidak. Antum Karnain? Yakub? Yes? Nggak boleh. Dalilnya? Baik. Dalam Al-Quran? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin, maka tidak boleh dengan uang. Siapa yang dibolehkan membayar fidyah ya? Abdul Faruq sudah tidak mampu berpuasa. Karena apa lagi? Itu aja? Baik, itu aja. Ahsanta. Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka atau tidak? Mujahid? Insyaallah boleh. Boleh berbuka. Dalilnya? Tahu dari mana antum? Kalau dia nggak khawatir gimana? Boleh atau tidak? Baik. Ya Ahmad, wanita hamil dan menyusui boleh berbuka atau tidak? Baik. Boleh berbuka dengan kesepakatan ulama, dia boleh berbuka dengan ijma. Wanita hamil dan menyusui dengan ijma ulama boleh berbuka. Apa kewajibannya? Apakah mengqadha atau membayar fidyah? Yang tahu? Bilas mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Dalilnya?
Tabarakallah. Yang kuat insyaallah taala wanita hamil cukup mengqadha tanpa ada kewajiban fidyah. Karena dalam hadis yang sahih diserupakan dia dengan musafir. Musafir boleh berbuka, kewajibannya hanyalah mengqadha tanpa membayar fidyah. Baik, faedah yang berhubungan dengan puasanya orang yang sakit. Telah kita jelaskan, orang yang sakit boleh berbuka. Orang yang sakit boleh berbuka. Bahkan orang yang sakit yang sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dia boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban qadha, yang wajib atasnya hanyalah fidyah. Jadi sakit itu ada dua bentuk. Sakit itu ada dua bentuk. Pertama, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maka kewajibannya adalah qadha, kewajibannya adalah fidyah tanpa qadha. Kewajibannya adalah fidyah tanpa qadha. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, orang sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya. Orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka dirinci. Yang pertama, alla yashqa alaihi shaum wa la yadurruhu. Ini bentuk yang kedua, orang sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya, itu ada perincian. Perincian yang pertama, alla yashqa alaihi shaum wa la yadurruhu. Puasa tidak memberatkannya dan tidak pula membahayakannya. Wa yajibu alaihi as-shaum, maka wajib atasnya puasa. Wajib atasnya puasa. Contohnya apa? Orang sakit misalnya bisul. Sakit bisul. Dia enggak perlu minum obat. Dia hanya perlukan obat apa? Obat oles atau salep. Kalau dia puasa, tidak akan membahayakan dirinya. Dan juga tidak akan menyusahkan dia. Tidak ada pengaruhnya. Maka wajib atasnya puasa. Jadi tidak semua penyakit maksudnya di sini. Wajib atasnya puasa. Baik. Yang kedua, ayyashqa alaihi shaum wa la yadurruhu. Puasa memberatkannya tetapi tidak membahayakannya. Fayuftir, maka dia boleh berbuka. Wa yukrah lahu siyam ma'al masyaqqah. Dan makruh baginya berpuasa apabila dia merasakan beban yang berat. Ini dipahami dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah cinta keringanan yang Allah berikan itu diambil. Sebagaimana Allah benci kalau seorang melakukan perbuatan maksiat. Maka dia boleh berbuka dan makruh hukumnya dia berpuasa. Keadaan yang ketiga, ayyadurruhu shaum fayajibu alaihi al-fitr. Apabila puasa dapat membahayakannya. Apabila puasa dapat membahayakannya. Kalau dia puasa mungkin penyakitnya tambah parah, maka wajib atasnya berbuka. Tidak boleh dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Baik, nuwasil insyaallah taala. Iqra ya akhi, ya Mujahid. Hadis Abu Hurairah, hadis ke berapa? Hadis ke-24 ya. Baik, hadis ke-24. Waqa'tu alam ra'ati ta'tiku raqabatan tut'im labataiha badat. Qala al-mu'allif rahimahullah, ini hadis yang ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang, yakni seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membinasakanmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadana. Aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mendapatkan apa yang bisa membebaskan seorang budak? Qala la, dia katakan tidak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia katakan tidak. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendapati sesuatu yang bisa engkau beri makan kepada 60 orang miskin? Qala la, dia katakan tidak. Summa jalasa, kemudian dia duduk.
Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu keranjang yang padanya terdapat kurma. Faqala tasaddaq bihadza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersedekahlah dengan ini. yakni maksudnya untuk membayar kafarah dengan kurma tersebut. Faqala a'ala afqara minna. Lalu dia mengatakan, apakah bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Kata Nabi sallallahu alaihi kata orang tersebut, tidak ada di antara dua batu hitam tersebut, yakni tempat di mana dia tinggal. Dikatakan bahwasanya ini adalah ujung timur atau barat Madinah, di antara dua batu hitam tempat dia tinggal. Ahlu baitin, satu keluarga, ahwaju ilaihi minna, yang lebih butuh terhadap kurma tersebut dibanding kami. Artinya kami yang paling miskin di tempat tersebut. Jadi mau bersedekah kepada siapa? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai nampak gigi taring beliau. Tsumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergilah engkau dan lalu beri makanlah kepada keluargamu. Rawahu sab'ah wal lafdhu li Muslim. Diriwayatkan oleh imam yang 7, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, sedangkan lafaznya milik Imam Muslim. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang hukum orang yang berhubungan suami istri ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Dan hadis ini terdapat faedah yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai disebutkan Al-Imam Al-Iraqi menulis satu buku khusus, di mana di buku tersebut beliau menyebutkan 1001 faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Kita sebutkan ringkasan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Ma yu'khadhu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, ar-rajulul ladzi wata'a fi nahari Ramadan huwa Salamah bin Sakhar al-Bayadi min Bani Bayada ahadu butunil Ansar. Bahwasanya laki-laki yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan ini adalah Salamah bin Sakhar al-Bayadi dari Bani Bayadah, salah satu dari kabilah Ansar, dari satu kabilah Ansar, yakni kabilah yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, annal wat'a lis-sha'im fi Ramadan min al-fawahishil kibar al-muhlikat. Bahwasanya berhubungan suami istri bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang termasuk dosa besar dan dapat membinasakan. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala anna fi'lahu hadha muhlik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan perbuatannya ini memang perbuatan yang membinasakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapannya, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa ya Rasulullah. Jadi dia binasa dengan dosa tersebut. Baik. Yang ketiga, annal wat'a amdan yujibul kaffara al-mughalladha. Baik. Antum yujibul kaffara. Tertulis apa? Kaffara. Baik. Bahwasanya berhubungan suami istri dengan sengaja mengharuskan kaffara yang besar. Wa hiya 'ala tertib. Kafarah atau denda yang besar ini, hukuman yang besar ini, itu harus sesuai urutan. Urutan yang pertama, itqu raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak yang mukmin. Walaupun dalam hadis tidak disebutkan budaknya mukmin atau kafir. Namun ini pendapat jumhurul ulama khilafan lil Hanafiyah. Ini yang pertama, membebaskan seorang budak. Fa in lam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapatkan seorang budak, dia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Artinya apa? Dia tidak boleh membuat puasanya ini menjadi tidak berturut-turut. Kalau dengan sengaja dia berbuka di pertengahan, misalkan, maka dia harus ulang lagi dari awal. Kecuali dengan udzur syar'i, seperti bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik, atau karena safar atau karena sakit. Tapi kalau tidak ada sebab kemudian dia batalkan, maka mengulang dari awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati fa it'amu 60 miskina. Kalau kemudian dia tidak mampu, maka barulah dia memberi makan 60 orang miskin.
60 orang miskin. Dan zahir hadis ini wajib menurut tertib, menurut urutan. Artinya, kalau dia mampu berpuasa, maka dia tidak boleh memberi makan 60 orang miskin. Dia harus puasa. Kalau tidak mampu, baru kemudian dia puasa. Baru kemudian dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang keempat kata beliau, annal ibrata bisyuhur la bi'adadil ayyam. Bahwasanya yang menjadi ukuran adalah bulan-bulan, bukan jumlah hari. فإذا ابتدأ الصوم في 15 من ربيع الأول فإنه ينتهي بنهاية 15 من جمادى الأولى. Maka apabila dia mulai misalkan pada tanggal 15 Rabiul Awal, maka dia harus berhenti berpuasa tepat 2 bulan, yaitu pada bulan apa? Jumada al-Ula. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada al-Ula. Baik, artinya tidak boleh dia menyelang-nyelangi puasanya dengan berbuka. Harus berturut-turut. Iya, kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Baik, pelajaran yang kelima kata Syekh, annal insan mu'tamanun ala ibadatihi al-badaniyah wal maliyah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra ala ajzihi 'anil kaffarah bi anwa'iha. Bahwasanya seseorang itu dapat dipercaya atas ibadahnya. Artinya dia diberi amanah atas ibadahnya sendiri, baik ibadah badan maupun ibadah harta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan atau mengakui ketidakmampuan orang tersebut dari membayar kafarah dengan berbagai macam jenisnya. Jadi misalkan hakim itu kalau memerintahkan seseorang dan dia tidak mampu, maka dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Baik, maka seseorang itu harus jujur. Kalau memang dia mampu, jangan katakan dia tidak mampu. Pelajaran yang keenam, ada ta'nifit ta'ib ala ma waqa'a minhu min maksiyah. Tidak boleh mengerasi orang yang bertobat dari sebuah maksiat. Artinya jangan dikerasi lagi, ya. Jangan dihardik. Dia sudah bertobat. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardik dia dalam keadaan dia sudah bertobat. Baik. Pelajaran yang ketujuh, idami khataril jima' fi siyamil wajib. Besarnya bahaya berhubungan suami istri pada puasa wajib, wa huwa fi nahari Ramadan asyaddu khatara. Dan apabila dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, itu lebih berbahaya lagi. Liqaulihi halaqtu wa liwujubil kaffarah. Dari mana kita tahu? Dari ucapannya halaqtu, saya binasa, dikarenakan dosa tersebut, dan juga dari kewajiban kaffarah. Jadi kewajibannya bukan saja dia harus bertobat, tetapi juga dia harus membayar kafarah, membayar denda. Baik. Yang kedelapan, al-jima' fi nahari Ramadan huwal mujib lil kafarah. Berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, itulah yang mewajibkan al-kafarah. Li hurmati zaman, karena kemuliaan waktu, yakni bulan Ramadan. Amma qada'u Ramadan faharamun walakinnahu la yujibu al-kafarah. Adapun mengqada' puasa Ramadan hukumnya haram, tetapi tidak mewajibkan kafarah. Maksudnya orang yang berjima ketika dia sedang mengqada' puasa Ramadan hukumnya haram, tetapi tidak mewajibkan kafarah apabila dia lakukan di luar bulan Ramadan. Baik. Yang kesembilan, annal kafarata la tasqut amman wajabat bil i'sar wal ajz anha. Bahwasanya kafarah itu tidaklah jatuh. Baik, kafarah itu tidaklah jatuh dari orang yang wajib atasnya kafarah dalam keadaan dia sulit dan tidak mampu. Kenapa? Falaisa fil hadits ma yadullu ala suqutiha. Karena dalam hadis tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan jatuhnya kafarah darinya. Jadi ketidakmampuan dia bukan berarti kafarahnya jatuh. Wal aslu baqa'u fi zimmatihi. Dan hukum asal itu tetap pada kewajibannya. Hukum asal tetap pada kewajibannya. Baik. Dan ini adalah permasalahan yang dikhilafkan para ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat, apabila dia tidak mampu, maka tidak ada lagi kewajiban kafarah atasnya. Ini pendapat Imam Ahmad. Apabila dia tidak mampu, tidak ada lagi kewajiban kafarah atasnya. Jadi sudah tidak ada kewajiban apa-apa. Sedangkan jumhurul ulama, seperti yang dikatakan oleh Syekh, bahwasanya dia tetap berkewajiban, akan tetapi kewajibannya itu dibolehkan untuk ditunda. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati, karena di dalam hadis tersebut memang tidak tegas menunjukkan bahwasanya sudah tidak ada kewajiban lagi atasnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan demikian. Iya. Jadi dia tetap berkewajiban.
ketika dia sudah mampu untuk membayar kafarah. Baik. Yang ke-10, jawazut takfir minal ghair. Boleh dibayarkan kafarahnya dari orang lain. Walau min ajnabi, walaupun dari orang yang asing. Maksudnya bukan walinya, bukan kerabatnya. Bisyarti ilmil mukaffir anhu. Atau bisyarti ilmil mukaffar anhu. Dengan syarat orang yang dibayarkan kafarah itu mengetahui. Li'annaha ibadatun tahtaju ila niyah. Sebab itu adalah ibadah membutuhkan niat. Sebab itu adalah ibadah membutuhkan niat. Baik. Kemudian kata Syekh, pelajaran yang ke-11, anna lil mukaffir anhu al-aklu minha atau al-akla minha huwa wa ahluhu ma damat mukharrajatun min ghairihi. Bahwasanya lil mukaffar, orang yang dibayarkan kafarahnya atau yang membayar mukafir, bisa dibaca mukafir, yang membayarkan kafarah, dia boleh makan, demikian pula keluarganya boleh makan apabila yang mengeluarkannya dari selainnya, dibayarkan oleh orang lain. Karena Nabi SAW yang membayarkan kafarahnya. Amma law akhrajaha huwa fa innaha la tujzi anhu idza anfaqaha ala nafsihi wa ahli. Adapun kalau dia sendiri yang mengeluarkannya, maka dia tidak boleh memakannya, ya, dia tidak boleh memakannya, demikian pula keluarganya. Tidak sah kalau dia makan kafarah yang dia keluarkan, harus diberikan kepada fakir miskin. Baik. Pelajaran yang ke-12, anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha thumma ja'a ta'iban nadiman fa innahu la yu'azzar. Bahwasannya orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat yang tidak ditetapkan hukum had padanya oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia datang dalam keadaan bertobat dan menyesal, maka dia tidak perlu diberikan hukuman. Dia tidak perlu diberi hukuman ta'zir, yakni hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Tidak perlu. Kalau itu dalam kemaksiatan yang memang tidak ada had di dalam syariat. Pelajaran yang ke-13, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang yang sedang mengadukan perkaranya kepada beliau. Baik. Yang ke-14, al-kaffaratu hiya fidyatun talzamul mujami' fi nahari Ramadan min ghairi udhrin. Kafarah itu adalah fidyah yang wajib atas orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur, uqubatan lahu wa zajran lahu wa li ghairihi. Sebagai hukuman baginya dan peringatan baginya dan bagi selainnya, wa takfiran li jurmih, dan penghapus dosanya, wastidrakan lima farata minhu, dan sebagai tambahan dari apa yang kurang dalam amalannya. Fahiya bimanzilatil hudud al-mutahhirah. Maka ini seperti hukum-hukum had yang dapat menyucikan seseorang. Wal jima'u mufsidun li shaum bil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas. Dan berhubungan suami istri itu merusak puasa atau membatalkan puasa berdasarkan Al-Qur'an was sunnah dan kesepakatan ulama serta qiyas. Pelajaran yang ke-15, al-jima'ul mujib lil kaffarah huwa ilaju dzakar fil farj, kubulan kana au duburan, walau lam yahsul ma'al ilaji inzal. Kata Syekh, berhubungan suami istri yang mewajibkan kaffarah adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita. Apakah kemaluan belakang ataupun depan, walaupun tidak mengeluarkan air mani, dia sudah wajib untuk kafarah. Fa ammal inzal bil mubasyarah dunal farj fa innahu yuftiru shaim wa yalhaquhu al ithm walakinahu la yujibul kafarah. Adapun mengeluarkan air mani dengan bercumbu tanpa memasukkan kemaluan suami pada kemaluan istrinya, maka itu membatalkan puasa dan berdosa, akan tetapi tidak mewajibkan kafarah. Namun telah kita jelaskan di situ ada khilaf ulama. Pelajaran yang ke-16 kata Syekh, al-mar'atul mawtu'ah idza kanat dzakirah mutawa'ah fa 'alaiha ma 'ala rajul al-wati min al-kaffara wal qada wal itsm. Seorang wanita yang digauli, yakni digauli oleh suaminya, apabila dia ingat, dia tidak lupa, dia sedang puasa dan dia tunduk atau menuruti kemauan suaminya, dia tidak berusaha untuk menasihati atau menahan suaminya, maka wajib atasnya sebagaimana diwajibkan atas suaminya, yaitu dia harus membayar kafarah, demikian pula qada dan itsim. Dia harus membayar kafarah, qada dan dosa. Baik, adapun masalah qada nanti akan kita jelaskan. Pendapat yang sahih tidak ada kewajiban qada, hanyalah kafarah. Dan dia berdosa. Kenapa? Karena hukum asal laki-laki dan wanita hukumnya sama. Hukum asal laki-laki dan wanita sama. Tidak ada pembedaan kecuali ada dalil yang sahih lagi sharih. Baik. Adapun kalau dia lupa, si wanita ini lupa sedang puasa, atau karena dia dipaksa, maka yang benar puasanya sahih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik. Dan di sini ada khilaf ulama. Ini ada khilaf ulama.
Baik, ini pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama berpendapat wanita yang menuruti kemauan suaminya untuk berhubungan suami istri, maka wajib juga atasnya kafarah. Wajib atasnya kafarah. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat tidak wajib. Yang benar pendapat jumhur. Yang benar pendapat jumhur dan juga didukung oleh sebagian riwayat. Baik. Beliau mengatakan, yakni sahabat yang berhubungan suami istri ini mengatakan, halaktu wa ahlaktu. Aku binasa dan aku membinasakan. Yakni memaksa istrinya berhubungan suami istri. Memaksa istrinya berhubungan suami istri. Artinya apa? Dalam hadis ini istrinya itu dipaksa. Sehingga Nabi SAW tidak memerintahkan istrinya untuk kafarah. Artinya wanita ini kalau dia dalam keadaan terpaksa, ya, bukan suka sama suka, maka tidak ada kewajiban atasnya kafarah. Tetapi kalau dia sendiri mau, ya, atau pura-pura mau, pura-pura tidak mau maksudnya, dia mau tapi pura-pura tidak mau, maka dia juga wajib untuk membayar kafarah. Dia juga wajib untuk membayar kafarah. Baik. Kemudian tentang permasalahan qada. Apakah wajib atasnya qada? Jumhurul ulama berpendapat wajib qada. Berdasarkan dalil di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abi Hurairah sama, dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Qulhu anta wa ahla baitika wa sum yawman wastaghfirillah." Makanlah engkau, yakni kurma tersebut, demikian pula keluargamu, dan berpuasalah sehari dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadisnya dhaif dikarenakan ada seorang perawi Hisham bin Sa'ad menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah seperti Malik, Al-Laits, Uqail bin Khalid dan Ma'mar dan selainnya yang tidak meriwayatkan lafaz ini sedikit pun. Dalam keadaan Hisham bin Sa'ad juga sayyi'ul hifz. Pendapat yang kedua, ini adalah satu pendapat dari Imam Syafi'i yang dipilih Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya tidak ada kewajiban atasnya qada. Tidak ada kewajiban atasnya qada. Baik. Kewajibannya hanyalah apa? Hanyalah kafarah tadi. Cukup itu kafarah dan tentu saja taubat. Tentu saja taubat. Dan ini yang dikuatkan Syekhul Islam sebagaimana sudah pernah beberapa kali Anda sampaikan, orang yang meninggalkan puasa dan meninggalkan salat dengan sengaja tidak ada kewajiban qada. Tidak ada dalil untuk menetapkan kewajiban qada. Kewajibannya hanyalah taubat. Kewajibannya hanyalah taubat. Baik. Beliau mengatakan al-masyhur min madhhabi Ahmad annahu idza tala'a al-fajr 'ala al-mujami' fa naza'a fil hal fa 'alaihi al-qada wal kaffarah. Permasalahan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, apabila seorang suami istri sedang berhubungan suami istri, kemudian terbit fajar, lalu dia keluarkan pada saat itu juga tetap wajib kafarah. Karena apa? Alasannya apa? Karena proses dia mengeluarkan itu juga bagian dari apa? Jima'. Adapun jumhurul ulama mengatakan mengeluarkannya bukan jima', meskipun apa? Telah terbit fajar. Ketika dia keluarkan, maka tidak ada qada atasnya, tidak ada juga kafarah. Ini yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang benar, bahwasanya ketika seorang sedang berhubungan suami istri, kemudian masuk waktu subuh, dia keluarkan, sudah tidak ada kafarah atasnya. Tapi kalau dia teruskan, maka kafarah, ya, wajib atasnya kafarah dan puasanya tidak sah. Baik. Pelajaran yang ke-18 kata Syekh, yajuzu lil insan ay yashku halahu ila man yaqdiru ala musa'adatihi ala balwah idza lam yakun ala sabili tasakhut. Boleh bagi seseorang mengadukan keadaannya kepada orang yang mampu untuk membantunya atas masalahnya tersebut. Apabila dia mengadukan bukan dalam rangka dia tidak senang atau marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-19 kata Syekh, boleh bagi seseorang an yukhbira amma la yuhita bihi ilman, mengabarkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya secara menyeluruh, dan bahkan boleh dia bersumpah untuk itu dengan syarat apa? Idza ghalaba ala dhannihi dzalik, apabila persangkaannya kuat terhadap hal tersebut. Dalilnya apa? Ucapannya, ma baina labatayhi ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada orang yang tinggal antara dua batu hitam itu yang lebih butuh dari kami terhadap kurma tersebut. Walaupun hal ini dia tidak periksa satu-satu, cuman dia persangkaannya kuat. Saya yang paling miskin di situ. Maka hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Seorang bersumpah dengan persangkaan kuatnya tanpa ada kewajiban dia untuk memeriksa satu persatu. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ada khilaf ulama
Yang sebelumnya ulama ijma, barang siapa yang berhubungan suami istri dalam keadaan sengaja tahu sedang berpuasa, wajib atasnya kafarah. Hanya saja ulama khilaf tentang orang yang lupa dan orang yang dipaksa dan orang yang jahil tidak tahu. Orang yang lupa, orang yang dipaksa dan orang yang jahil tidak tahu. Apakah ketika dia berhubungan suami istri puasanya batal dan wajib atasnya kafarah? Baik. Pendapat Abu Hanifah, wajib atasnya qada tanpa kafarah. Sedangkan Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama berpendapat, kalau dia lupa, maka tidak ada qada atasnya dan tidak ada kafarah. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Pendapat yang ketiga yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, demikian pula Ahlul Zahir, baik, adalah tetap wajib kafarah walaupun dia melakukan jima dalam keadaan lupa, jahil atau dipaksa. Iya. Washahih, yang benar adalah qaulul jumhur. Pendapat jumhur bahwasanya orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa dan dalam keadaan jahil, tidak tahu hukumnya membatalkan atau tidak, atau dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dipaksa, maka fala qada'a alaihi wala kafarah. Tidak ada qada, tidak pula ada kafarah. Artinya puasanya sah, dia terus lanjutkan puasanya. Dan ini berdasarkan keumuman dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik. Man aftara fi Ramadhan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada atasnya, tidak ada pula kafarah. Baik. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkata, Al-Hasan dan Al-Mujahid, in jama'a nasiyan fala syai'a alaihi. Apabila dia berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, maka tidak ada apapun atasnya. yakni tidak ada qada, tidak pula ada kafarah. Adapun dalil bahwasannya orang yang jahil yang tidak tahu hukum juga tidak batal puasanya, karena orang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia sudah tahu hukumnya, sehingga dia mengatakan halaktu, saya binasa. Jadi yang belum tahu hukumnya, sebagaimana telah lewat penjelasannya, dia tidak batal puasanya. Baik, muasil. Jadi yang rajih, orang yang lupa atau dipaksa atau tidak tahu hukumnya, puasanya tidak batal. Baik, Iqra ya Ahmad. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu pagi, yakni setelah terbit fajar, dalam keadaan junub karena berjima atau berhubungan suami istri dengan istrinya. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun fi hadithi Ummi Salamah wala yaqdi. Dan ditambahkan Imam Muslim pada hadis Ummu Salamah dan beliau tidak mengqada puasanya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasannya boleh bagi orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di malam hari di bulan Ramadan sebelum terbit fajar, masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub dan puasanya sah, tidak perlu dia mengqada. Iya. Hanya saja ada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza nudiya lis-salati subuh wa ahadukum junubun fala yasum yaumahu." Apabila seorang dari kalian telah diserukan salat, yakni salat subuh, dan dia dalam keadaan junub, maka janganlah dia berpuasa pada hari tersebut. Hadis ini pertama dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini adalah hadis mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sebelumnya, yakni hadis pada bab ini adalah yang lebih sahih. Sebagian lagi ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnul Munzir dan Al-Khattabi bahwa hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh dan telah diriwayatkan bahwasannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah rujuk dari pendapat tersebut. Sehingga kemudian sudah terjadi ijma ulama bahwasannya orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan dia masih junub, puasanya sah. Dan tidak ada bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah.
Hadis ini juga menunjukkan bolehnya berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Bolehnya berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengakhirkan mandi. Tidak ada kewajiban untuk bersegera kecuali untuk melakukan sholat. Dan juga hadis ini menunjukkan wanita haid dan nifas setelah sucinya dari darahnya sudah berhenti dan dia belum mandi sampai waktu fajar, maka puasanya juga sah. Kalau dia sudah berniat puasa, sebelum masuk waktu fajar, darahnya sudah berhenti dan dia berniat puasa. Namun dia belum sempat mandi, maka puasanya juga sah. Puasanya juga sah. Baik, hadis yang terakhir. Iqra ya, man, Bulias. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alaih." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia punya kewajiban puasa, maka hendaklah walinya itu berpuasa untuknya, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wali dari orang yang sudah meninggal dunia dan yang paling berhak adalah al-waris yang mewarisinya. Hendaklah dia berpuasa untuk orang yang meninggal dunia tersebut dari kalangan kerabatnya apabila dia masih memiliki tanggungan puasa. Apabila dia masih memiliki tanggungan puasa. Baik, hanya saja permasalahannya, kapan seorang itu dikatakan memiliki tanggungan puasa? Ulama menjelaskan, orang yang memiliki tanggungan puasa itu adalah ketika dia sudah mampu untuk mengqadha puasanya, namun dia tidak mengqadhanya. Dikarenakan boleh takhir, boleh mengakhirkan qadha puasa, maka dia tunda. Lalu kemudian dia meninggal dunia. Maka inilah yang dikatakan dia memiliki kewajiban puasa. Adapun ketika dia tidak memiliki waktu untuk mengqadha puasanya sampai dia meninggal dunia, maka dia tidak memiliki kewajiban puasa. Contohnya dia sakit di bulan Ramadan. Sampai akhir Ramadan dia sakit. Sampai Syawal dia sakit, belum sempat sembuh, sudah meninggal dunia. Seperti ini tidak ada kewajiban untuk puasa. Tidak ada kewajiban puasa atasnya. Berbeda kalau dia sudah sempat sembuh di bulan Syawal, 6 hari misalkan, dan dia tunda qadha puasanya, maka ini yang dikatakan dia memiliki apa? Kewajiban mengqadha puasa. Baik, dia memiliki kewajiban mengqadha puasa. Dan hadis ini tidak menunjukkan, ulama menjelaskan hadis ini tidak menunjukkan kewajibannya hanya bagi wali. Pendapat yang kuat, boleh bagi selain walinya untuk mengqadhanya, karena dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyerupakan hal ini dengan apa? Hutang. Nabi bersabda, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Adapun disebutkannya wali adalah kharaja makhrajal ghalib. Karena kebanyakannya yang mau untuk membayar atau mengqadha hutang puasa adalah walinya. Adalah walinya, bukan orang lain. Baik. Zahirul hadis menunjukkan kewajiban qadha ini adalah pada semua puasa yang diwajibkan. Mencakup puasa Ramadan dan puasa nazar. Mencakup puasa Ramadan dan puasa nazar. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Ibnu Hazm. Adapun pendapat yang kedua, tidaklah dipuasakan atau diqadha puasanya oleh orang lain kecuali puasa nazar. Yang benar pendapat yang pertama mencakup seluruh puasa yang wajib, bukan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib mencakup puasa wajib yang ditetapkan dalam syariat maupun puasa nazar. Baik. Kemudian ulama khilaf tentang hukumnya. Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Jumhurul ulama berpendapat sunnah. Sedangkan ahlul zahir berpendapat wajib. Yang benar hukumnya sunnah, sebab kalau dikatakan wajib, maka si walinya itu akan berdosa kalau dia meninggalkannya. Sedangkan Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi tidaklah wajib, namun disunahkan bagi walinya tersebut. Baik. Faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya untuk menetapkan amalan yang bermanfaat bagi mayit harus dengan dalil. Buktinya apa? Datang sejumlah dalil untuk mengabarkan kepada kita amalan-amalan khusus yang bermanfaat bagi mayit. Seperti hadis ini puasa. Demikian pula dalam hadis yang lain haji. Demikian pula qada'ud dain, membayarkan hutang, qada'un nazar, menunaikan nazar, sedekah, doa, baik. Sedekah jariyah, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, ini yang bermanfaat bagi mayit.
Adapun seperti membacakan Al-Quran untuk mayit, maka ini tidak ada dalilnya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang berpendapat ini adalah bid'ah dan pahalanya tidak sampai kepada mayit. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari kitab Shiyam min Bulughil Maram. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.